Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Khairlana, NIM 182201775. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan review Living Hadis, tugas dari mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu pada artikel pertama yang berjudul review buku dalam kajian Living Hadis, dialektika teks dan konteks, menjelaskan tentang beberapa buku yang membahas tentang Living Hadis. Kemudian metode dan pendekatan yang digunakan dalam Living Hadis sebagaimana yang tampak dari sejumlah literatur yang dibahas tidak berbeda dengan penelitian sosial keagamaan lainnya. Penelitian Living Hadis memungkinkan penelitian hadis tidak hanya fokus pada penelitian pustaka, akan tetapi juga penelitian lapangan. Kemudian pada artikel tersebut dijelaskan bahwa istilah Living Hadis sebenarnya berasal dari Living Sunnah yang telah diperkenalkan oleh Fazlur Rahman. Living Sunnah adalah praktek hidup perilaku Nabi yang diteladani oleh umat Muslim. Namun pada perkembangannya, Living Sunnah berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat Muslim yang kian kompleks. Living Sunnah bukan hanya tentang sunnah Nabi, akan tetapi juga berkembang menjadi tradisi yang hidup dalam setiap generasi berikutnya. Konsep sunnah memuat tradisi yang hidup di tengah masyarakat Muslim living tradition. Tradisi tersebut bersumber dari Nabi yang diinterpretasikan oleh ra'yu dan ijtihad. Sementara yang dimaksud dengan Living Hadis adalah tradisi yang hidup di masyarakat yang bersumber dari hadis. Dan yang kedua, artikel Living Hadis yang berjudul Genealogi, Teori, dan Aplikasi. Kajian dalam artikel ini adalah mencoba mengeksplorasi metode kajian Living Hadis dari sudut geopolitika kemunculan teori yang bisa digunakan dan bagaimana aplikasi teknik penelitiannya. Pada artikel ini ada beberapa kesimpulan yang terkandung. Pertama, Living Hadis merupakan suatu bentuk kajian atas praktik tradisi ritual atau perilaku yang merupakan satu jenis kajian atas praktik tradisi ritual atau perilaku hidup masyarakat yang memiliki landasan di hadis Nabi. Yang kedua, dalam melakukan penelitian dengan metode Living Hadis, selanjutnya perlu dipastikan ditemukannya teks hadis terlebih dahulu yang berasal dari informan, karena jika teks hadis tidak ditemukan, maka penelitiannya akan terjatuh dalam kajian-kajian yang dilakukan dalam bidang studi sosiologi agama ataupun antropologi agama. Yang ketiga, kajian Living Hadis masih membutuhkan metode pendekatan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kedua artikel tersebut sama-sama mengenai Living Hadis. Namun pada artikel pertama, penulis lebih menekankan kepada perbandingan buku yang membahas mengenai Living Hadis. Sedangkan pada artikel yang kedua, lebih merujuk pada teori dan juga bentuk aplikasi yang digunakan dalam mengkaji Living Hadis. Kemudian contoh dari penerapan Living Hadis adalah pengkajian kitab-kitab kuning di lingkungan pondok pesantren. Baik, mungkin cukup sekian. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.